semua, kenalin aku Andin Awalia Tindisa atau bisa kalian panggil juga dengan Andin. Kali ini aku akan bahas satu topik, juga sekalian sharing ke kalian tentang topik yang dari dulu tuh aku sangat menunggu-nunggu gitu kesempatan buat bahasnya, yaitu tentang zero waste atau tentang gaya hidup minim sampah. Nah, sedikit aku bahas, sebenarnya Indonesia ini termasuk negara yang memiliki penghasilan sampah terbesar di dunia. Walaupun Indonesia nggak menempati urutan pertama, tetapi tentu saja itu bukan suatu hal yang patut dibanggakan, karena bagaimanapun itu berarti masyarakat Indonesia belum mendisiplinkan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Di masyarakat kita, membuang sampah sembarangan itu dianggap suatu hal yang biasa, suatu hal yang normal. Padahal tidaklah menjadi suatu hal yang patut dinormalisasikan atau suatu hal yang dianggap biasa. Karena jika dilakukan terus-menerus, hal tersebut dapat mengganggu juga merusak lingkungan sekitar kita, yang mana ujung-ujungnya dampak tersebut akan kita rasakan sendiri, seperti banjir misalkan, ataupun penyakit-penyakit lain yang disebabkan karena tercemarnya lingkungan sekitar oleh hal-hal yang sebenarnya dilakukan oleh manusia itu sendiri gitu. Sepengalamanku, masyarakat yang membuang sampah sembarangan itu disebabkan karena adanya kesempatan mereka untuk membuang sampah sembarangan, ataupun ketika mereka tidak menemukan tempat sampah di tempat mereka berdiam diri. Atau bisa juga karena mereka menemukan tempat sampah tetapi karena jaraknya yang lumayan jauh dan mereka mungkin merasa malas untuk berjalan ke tong sampah, jadi mereka lebih memilih cara yang praktis namun salah, yaitu dengan membuang sampah secara sembarangan. Kembali lagi ke topik, yaitu tentang gaya hidup minim sampah. Para pelaku gaya hidup minim sampah ini menerapkan hidupnya untuk tidak memproduksi sampah secara berlebihan perharinya. Jadi mereka minimalisir jumlah sampah yang bisa mereka hasilkan gitu. Mereka mengurangi pengeluaran sampah organik maupun anorganik. Nah, ada beberapa langkah atau beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam menerapkan gaya hidup zero waste ini, yang dalam beberapa bulan kebelakang juga aku terapkan ke diriku sendiri. Yang pertama yaitu dengan membawa botol minum dari rumah, lalu membawa kotak makan dari rumah, sendok, garpu, dan sedotan dari rumah, lalu juga membawa tote bag dari rumah. Hal tersebut aku lakukan untuk mengurangi jumlah plastik sekali pakai yang mana biasanya digunakan untuk membungkus barang atau makanan atau minuman yang aku beli. Kalau misalkan teman-teman merasa ribet karena harus membawa barang-barang tersebut dari rumah, teman-teman juga bisa menerapkan dengan cara makan makanan di tempat teman-teman beli. Lalu yang langkah kedua yaitu dengan mendaur ulang dan menggunakan kembali barang-barang yang sekiranya masih bisa digunakan. Jadi produk-produk seperti botol-botol bekas, kaleng-kaleng bekas, lalu botol-botol kaca, itu aku gunakan secara bijak lah. Karena kalau misalkan kita gunakan sekali pakai juga rasanya sayang gitu loh, padahal sebenarnya hal tersebut tuh masih memiliki nilai guna. Kayak misalkan aku menggunakan botol plastik bekas skincare yang aku gunakan kembali setelah dicuci untuk menjadi tempat sabun lantai, lalu menggunakan botol minum plastik sekali pakai kayak gitu untuk digunakan menjadi tempat sabun cuci piring. Lalu juga menggunakan kaleng kaca yang bekas madu, itu aku gunakan sebagai tempat gula dan garam, juga menjadi pot tanaman hias. Lalu hal lainnya juga aku gunakan box bekas skincare yang aku potong jadi 2 dan aku jadikan storage tambahan di box penyimpanan agar barang-barang yang ada di dalamnya itu lebih tertata rapi. Juga aku menggunakan kalender bekas sebagai alas lemari, sebagai penyekat box penyimpanan juga agar barang-barangnya juga tertata rapi. Lalu langkah yang ketiga yaitu dengan mengurangi pembelian barang secara online. Jujur,
Dulu aku termasuk orang yang konsumtif dengan membeli barang secara online, dan hal tersebut sering dilakukan, dan hal itu masih aku lakukan sampai sekarang. Walaupun kalau sekarang bisa dibilang nggak terlalu sering juga, karena mengapa aku kurangi untuk tidak membeli barang secara online, karena biasanya penjualnya itu membungkus barang atau produknya dengan plastik. Walaupun dengan kardus, ada kalanya kalau produknya itu nanti dibungkus dengan lapisan bubble wrap dulu, lalu dibungkus dengan kardus. Nah, nanti kardusnya juga pasti menggunakan selotip yang dari plastik. Nah, itu yang salah menurutku, karena praktis sih, memang kita tidak perlu pergi ke toko, kita tidak perlu capek-capek panas-panasan, kita tinggal duduk manis nunggu paketnya datang. Tapi dengan begitu produksi sampah plastik yang kita hasilkan juga semakin banyak. Nah, jadi daripada kalian membeli barang secara online yang mana nanti akan menambah jumlah sampah plastik yang kalian hasilkan, lebih baik kalian mendatangi toko offline dan kalian bisa membelinya secara langsung gitu. Lagi pula kan kalau misalkan kita belanja secara langsung, kita bisa memegang produknya secara langsung, kita tahu kualitasnya secara langsung kayak gimana, kita tahu kenyataannya kayak gimana, kondisinya kayak gimana, seperti itu kan. Nah, dari 3 kegiatan atau 3 langkah yang aku paparkan tadi, yang mana aku juga terapkan ke diriku sendiri, tentunya ada beberapa manfaat yang aku dapatkan. Manfaat pertama yang aku dapatkan ketika aku menerapkan konsep hidup minim sampah ini adalah aku menjadi lebih hemat, karena aku tidak perlu untuk membeli air minum dalam kemasan, karena aku mengurangi intensitas untuk berbelanja secara online, yang mana bagi aku berbelanja secara online tuh malah memacu sifat konsumtif. Jadi kalau misalkan hal tersebut aku kurangi, tentu saja jumlah pengeluaran yang biasanya aku keluarkan secara banyak itu terkurangi secara perlahan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah aku menjadi lebih tenang, karena aku tidak perlu lagi khawatir tentang jumlah sampah yang aku keluarkan. Lalu aku juga tidak perlu khawatir tentang aku ikut berkontribusi dalam mencemari lingkungan, dalam merusak lingkungan, karena apabila kita konsisten untuk menerapkan gaya hidup minim sampah, tentunya kita ikut andil dalam melestarikan lingkungan sekitar kita. Jadi kita juga ikut andil dalam merawat bumi tempat kita tinggal, seperti itu. Lalu manfaat lainnya adalah aku menjadi lebih kreatif dalam mengelola sampah yang aku hasilkan agar memiliki nilai guna kembali. Seperti halnya tadi, aku menggunakan botol kaca untuk sebagai wadah gula, terus wadah garam, lalu wadah atau jadi sebagai pot tanaman hias. Itu tuh juga butuh kreativitas kita dalam mengelola sampah. Nah, 3 manfaat yang aku sebutkan tadi itu aku rasa jadi salah satu dampak positif yang terjadi di diri aku, yang dominan gitu loh aku rasakan ketika menerapkan gaya hidup minim sampah. Mungkin jika teman-teman melakukan gaya hidup minim sampah, kalian akan menemukan manfaat lain yang akan kalian rasakan gitu. Jadi yuk, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, kita terapkan gaya hidup minim sampah untuk melestarikan lingkungan sekitar kita, untuk menyelamatkan bumi tempat kita tinggal. Dari manusia untuk bumi, untuk masa depan kita, untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.